Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza, NIM 210501095. Di sini saya akan menjelaskan tentang media sosial YouTube. Yang pertama yaitu penggunaan media YouTube. Pada tahun 2024, pengguna media YouTube sebagai sarana pembelajaran semakin populer dan efektif di kalangan pendidik dan pelajar. Dengan berbagai konten edukatif yang tersedia secara gratis, YouTube menawarkan fleksibilitas dalam belajar yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Video-video interaktif dan visual yang menarik memudahkan memahami materi serta memungkinkan siswa belajar dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Di era digital ini, YouTube tidak hanya menjadi sumber hiburan, tetapi juga sebagai alat penting untuk meningkatkan kualitas pendidik dan memberikan akses pengetahuan yang lebih luas bagi semua di kalangan. Selanjutnya, keunggulan penggunaan YouTube dalam proses pembelajaran. Penggunaan YouTube dalam proses pembelajaran memiliki banyak keunggulan yang signifikan. Pertama, YouTube menyediakan akses ke berbagai beragam konten edukatif yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Hal ini memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri, mengulang video sesuai kebutuhan, dan mendalami materi yang sulit dipahami. Konten visual dan audio YouTube membantu mempelajari dan menjelaskan konsep yang kompleks, membuat pembelajar lebih menarik dan memudahkan untuk dimengerti. Keunggulan penggunaan YouTube dalam proses pembelajaran tidak hanya memperluas jangkauan pengajaran, tetapi ini juga memungkinkan pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik di aturan komunikasi pendidik global. Dengan fitur-fitur seperti komentar dan live streaming, YouTube memfasilitasi komunikasi dan diskusi antara guru dan siswi, meningkatkan keterlibatan dan partisipasi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, strategi efektif dalam membuat konten edukasi di YouTube. Membuat konten edukasi yang efektif di YouTube memerlukan strategi yang terencana dan kreatif. Langkah pertama adalah memahami audiens dan target, termasuk usia, minat, dan tingkat pengetahuan mereka. Konten harus sesuai dengan kebutuhan audiens, memastikan bahwa materi yang disampaikan relevan dan bermanfaat. Menentukan tujuan yang jelas untuk setiap video adalah kunci. Apakah untuk menjelaskan konten mengerjakan keterampilan yang praktis atau memotivasi siswa? Selain itu, penggunaan alat visual seperti grafis, animasi, dan demonstrasi langsung dapat membuat video lebih menarik dan interaktif. Strategi berikutnya adalah memastikan kualitas produksi yang tinggi. Meskipun konten adalah yang utama, kualitas video dan audio juga penting agar penonton tetap terlibat. Pencahayaan yang baik, suara yang jernih, dan pengeditan yang rapi dapat membuat video lebih profesional dan menyenangkan untuk ditonton. Menggunakan fitur-fitur YouTube seperti thumbnail yang menarik, deskripsi yang informatif, dan tag yang tepat untuk membantu meningkatkan visibilitas video. Terakhir, berinteraksi dengan penonton melalui komentar dan sesi tanya jawab dapat menciptakan komunitas belajar yang aktif dan memberikan feedback yang berguna untuk memperbaiki konten di masa depan. Pengembangan keterampilan media literasi dalam menggunakan YouTube. Media literasi tidak hanya mencangkup kemampuan teknis dalam mengkooperasikan platform, tetapi juga pemahaman kritis terhadap yang disajikan. Untuk mengembangkan keterampilan ini, berikut adalah aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu memahami konten. Yang kedua, kemampuan menilai kualitas informasi. Yang ketiga, kreatif dan produksi konten. Dan yang keempat, kesadaran privasi dan keamanan. Yang kelima, analisis media dan bias. Selanjutnya, menangani tantangan terkait kualitas dan keamanan konten. Menangani terkait kualitas dan keamanan konten adalah aspek penting dalam pengelolaan platform pembelajaran digital seperti YouTube. Kualitas konten mencangkup aspek visual dan audio serta ketepatan dan relevansi materi yang disajikan. Untuk memastikan kualitas
menggunakan peralatan yang memadai seperti kamera yang resolusinya tinggi, mikrofon yang jelas, dan pencahayaan yang baik. Keamanan konten merupakan tantangan yang tidak kalah penting. Dalam konteks pendidikan, memastikan bahwa konteks bebas dari informasi yang menyesatkan atau tidak pantas. Tidak pantas dalam artian adalah prioritas adalah utama. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.